Halo semuanya, kembali lagi dengan Sir Billy. Senang bisa membuat video pembelajaran lagi untuk kalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, damai di hati. Hari ini sesuai materi silabus yang tentu harus kita ikuti dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen ini, maka kita akan membahas tentang demokrasi dan HAM sebagai anugerah Tuhan. Kita akan membahas keterkaitan antara ketiga hal tersebut, demokrasi, HAM, dan anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita mulai bahas dari sisi demokrasi terlebih dahulu. Kita bahas sedikit dari sisi ilmu PKN, sebab Sir juga guru PKN. Sederhananya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan suatu negara di dunia. Demokrasi pertama muncul dan ditemukan pada zaman Yunani kuno di negara kota Athena. Negara kota adalah sebutan untuk sebuah negara yang berbentuk kota yang punya wilayah kekuasaan sendiri. Pada saat itu, Yunani bukanlah satu negara seperti sekarang, melainkan terdiri dari beberapa city-states atau negara kota yang masing-masing bersifat independen. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Dan dengan demikian Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Kata demokrasi juga tentu berasal dari bahasa Yunani, demokratia. Berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Sehingga demokrasi secara etimologi bisa diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Jadi asal-muasal sistem demokrasi adalah dari zaman Yunani kuno dan terus berkembang bahkan sampai saat ini. Menurut Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat di suatu negara. Kita tahu bersama bahwa saat ini pun negara kita mengadopsi sistem tersebut. Pernahkah ada dari kalian yang bertanya-tanya, mengapakah Indonesia tidak berbentuk kerajaan saja? Bukankah keren apabila kita memiliki raja dan ratu, apalagi pangeran dan princess? Saya yakin hal ini bukan tidak pernah terpikirkan oleh para pendiri bangsa kita. Tapi meski demikian, mereka tetap memilih demokrasi untuk dijadikan sebagai sistem negara Indonesia. Mereka tidak memilih monarki atau oligarki, tetapi mereka memilih demokrasi. Jika begitu, maka tentu oleh mereka, demokrasi dianggap merupakan sistem terbaik untuk negara Indonesia. Sejarah mencatat Indonesia mengalami berbagai bentuk perubahan sistem demokrasi. Dimulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga era reformasi yang mengantarkan kita pada praktik demokrasi yang sesungguhnya lewat pemilu langsung dan lain sebagainya. Meskipun tentu masih perlu banyak lagi pengembangan agar bisa lebih baik lagi. Nah, sekarang apa kaitannya dengan anugerah Tuhan? Sabar. Kita bahas dulu yang kedua, yaitu HAM. HAM atau Human Rights adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya hanya karena ia adalah seorang manusia. Jadi sebelum ada hak-hak lainnya seperti hak warga negara, hak politik, hak hukum, hak ekonomi, hak peradilan, dan seterusnya, sebelum manusia diberi hak-hak yang disebabkan oleh status tertentu, manusia sudah memiliki hak asasi hanya karena dia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal dan pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Awal mula dari munculnya konsep hak asasi manusia adalah pada tahun 1215, ketika kekuasaan Inggris oleh Raja John saat itu dinilai semena-mena dalam memberikan hukuman pada rakyatnya maupun dalam penarikan pajak. Raja di kala itu memiliki kewenangan absolut untuk memerintah dan apapun yang diucapkan merupakan titah untuk dilaksanakan tak peduli apapun juga.
Hingga muncullah para baron yang tergerak batinnya untuk menentang sang raja dan memaksa raja untuk menandatangani sebuah perjanjian yang menjadi awal mula dari perlindungan manusia atas martabatnya, yaitu Piagam Magna Carta, bahasa Latin yang artinya piagam besar. Piagam itu dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Sampai pada tahun 1948 muncullah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melindungi ketertiban dunia berdasarkan atas kemanusiaan. Oke, sampai di sini mari kita kaitkan keduanya antara demokrasi dan HAM. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Sistem demokrasi adalah ibarat tanah subur bagi HAM untuk bisa diterapkan dengan baik. Bila dibandingkan dengan sistem lain seperti monarki atau oligarki, demokrasi terkesan jauh lebih cocok untuk HAM. Nah, sekarang apa kaitannya demokrasi dan HAM dengan anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan sendiri sederhananya berarti pemberian yang dari Tuhan terhadap manusia. Anugerah terindah dari Tuhan tentu adalah pemberian keselamatan kekal lewat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita, untuk melayakkan kita yang penuh dosa dan celah agar kita bisa datang ke hadirat Tuhan dengan seadanya dan menyebutnya Bapa kita. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang paling mengasihi kita sebagai Bapa Surgawi, melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Anugerah Tuhan datangnya sudah tentu dari Tuhan. Hasil dari suatu anugerah adalah tentu sesuatu yang baik bagi kita. Sebab dialah yang tahu segala kebutuhan kita, segala yang terbaik bagi kita manusia. Dan sebagai orang percaya, kita tahu bersama bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja dan situasi apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Dalam hal ini termasuk sistem demokrasi sendiri. Bila kita lihat dari asal-usulnya, demokrasi merupakan hal yang ditemukan oleh bangsa Yunani kuno di negara kota Athena pada tahun 508-507 sebelum Masehi. Sudah tentu orang yang menemukan sistem ini tidak mengenal Kristus. Sebab terjadi sebelum Masehi, artinya sebelum kedatangan Kristus ke muka bumi ini. Dengan kata lain, demokrasi ditemukan oleh orang-orang yang menyembah dewa-dewi Yunani. Tapi apakah sebagai orang percaya, haruskah kita menilai bahwa produk demokrasi ini adalah hal yang buruk karena bukan orang percaya yang menemukannya? Tentu tidak. Sebagai orang percaya, sikap tepat yang harusnya kita ambil dalam hal ini adalah mensyukuri bahwa Tuhan memakai siapa saja yang Dia kehendaki untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya, meskipun orang yang dipakainya bukan orang percaya. Ingatlah yang terjadi kepada Bileam, seorang tukang sihir yang diminta Raja Balak bin Sepor untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi adalah Tuhan Allah malah menggunakan Bileam bukan untuk mengutuki bangsa Israel, tapi malah untuk memberkati mereka. Dan bukan hanya sekali, melainkan sampai 3 kali. Sistem demokrasi mungkin tidak ditujukan untuk kebaikan orang percaya ketika itu pertama kali dibuat. Tapi sekarang manusia bisa bebas menyembah Tuhan di negara ini karena kita menganut sistem demokrasi dan bukan sistem lain seperti monarki ataupun komunisme. Sebab apabila kita dalam sistem monarki misalnya, bisa saja raja ataupun kaisar yang berkekuasaan absolut memutuskan untuk melarang agama Kristen seperti yang terjadi pada era pemerintahan Kaisar Nero pada Kekaisaran Romawi, di mana banyak orang Kristen yang diburu untuk dibantai. Maupun yang terjadi di Jepang saat Hideyoshi Toyotomi berkuasa ketika hal yang sama juga terjadi. Dengan sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat, dan dengan demikian pemerintah tidak bisa semena-mena memutuskan sesuatu. Maka dari itu, demokrasi ini haruslah kita syukuri sebagai anugerah dari Tuhan bagi orang percaya, di mana sekarang kita bisa hidup relatif cukup nyaman untuk beribadah. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa di daerah-daerah tertentu masih banyak penyelewengan kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia.
Tapi yang harus kita sadari adalah penyelewengan itu bukanlah salah dari sistem demokrasi, melainkan salah oknum-oknum tertentu yang masih kurang paham prinsip bernegara di NKRI. Demikian pula halnya dengan HAM. Semua bentuk penegakan HAM dapat disingkat dalam satu kalimat yang diucapkan Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai manusia sehat mental yang normal, pastinya kita ingin hidup saling mengasihi, hidup dalam kedamaian dengan orang lain. Kita pasti tidak ingin nyawa kita diambil orang, maka tentu kita jangan pernah sampai tega melakukan hal yang sama pada orang lain. Kita pasti tidak ingin didiskriminasi, maka jangan sampai kita melakukan hal itu pada orang lain. Pada prinsipnya, HAM adalah sejalan dengan ajaran kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Konsep HAM dicetuskan untuk kebaikan seluruh umat manusia tanpa melihat ras, agama, gender, maupun status sosial. Dan sebagai orang percaya, kita juga mendapatkan kenyamanan dan kelayakan hidup oleh karena konsep HAM ini. Tuhan sekali lagi menggunakan caranya untuk memberkati orang percaya yang berkenan kepadanya lewat diadopsinya penegakan konsep HAM di Indonesia. Tuhan selalu punya caranya sendiri. Tentu, untuk segala apapun yang ditemukan oleh manusia, pastilah ada berbagai macam celah yang mencegah tercapainya sebuah kesempurnaan. Karena memanglah eksistensi manusia sendiri juga adalah sebagai makhluk yang tidak sempurna. Dan tidak akan pernah sempurna dan akan terus dibatasi oleh banyak hal selama manusia itu hidup dan berkehidupan. Sistem demokrasi dan HAM sendiri tentu tidak terluput dari hal itu. Banyak sekali penyimpangan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kita sendiri sebagai manusia, baik dalam memikirkannya terlebih dalam melaksanakannya. Tapi pun demikian, dua hal ini tak bisa dipungkiri sudah banyak membawa hal yang positif, hal yang baik bagi seluruh umat manusia. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa demokrasi dan HAM juga adalah bentuk anugerah Tuhan untuk semua orang percaya dan seluruh umat manusia.